Mereka laki-laki normal diajak berzina sama perempuan, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Kira-kira ada begitu, Pak? Pak Ketua DPR agak susah kayaknya ini, Pak. Susah ditolak ini, Pak. Makhluk halus, Pak. Cantik, putih, bening, seksi. Bapak, Pak, gratis, Pak. Bapak bilang, haram. Kali ini gratis, Pak. Alhamdulillah. Ini susah, Pak, ditolak. Susah, Pak. Maka tolong kalian ahwat, cewek-cewek ini, adik-adikku yang gadis, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami laki-laki jaga mata, tapi kalian gentayangan, habis amal, bos. Islam mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Makna pertama dari salat jamaah, persatuan. Kalau bapak rajin berjamaah, mestinya tidak suka bermusuhan. Yang kedua, salat jamaah ini apa maknanya? Salat jamaah itu mengajarkan kesamaan derajat dalam pandangan Allah. Coba tukang parkir masuk masjid, buka sandalmu, bos, simpan di luar. Ketua DPRD masuk masjid, buka sandalmu. Tidak boleh kau biar mentang-mentang ketua DPR mau pakai sepatu. Oh, langsung di demo, bapak. Kajari masuk masjid, buka ri. Bupati masuk masjid, buka, Pak Bupati, buka. Apalagi kau yang pengangguran, buka cikali, buka kok. Kesamaan derajat. Siapa duluan masuk masjid, duduk di depan. Meskipun pengangguran, bau keteknya, nomor 1 datang masjid, kau di depan, bos. Mentang-mentang dia Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Coba deh, Satpol PP itu kan biasa saya lihat juga senjatanya itu tempatnya saja, Pak. Tidak ada senjatanya. Mentang-mentang dia Satpol PP, kepala Satpol PP terlambat, dia suruh di belakang. Di belakang kamu. Oh, enggak bisa, Pak. Di depan Allah tidak ada jabatan. Sama. Itulah filosofi bermasyarakat yang diaplikasikan dalam salat jamaah. Apalagi salat jamaah mengajarkan adab-adab bermasyarakat. Apa yang dimaksud adab bermasyarakat? Coba lihat. Kalau Pak Imam jadi imam, dia salah, gimana caranya ditegur? Mestinya dia tahiyat, tapi dia berdiri. Bagaimana cara tegurnya? Wah, imam, salah kau dongok. Boleh begitu? Boleh? Batal solatmu, bos. Mam, biar kau tidak bicara. Salah. Apalagi kau dorong kepalanya, lebih salah lagi. Tidak mentang-mentang bupati yang jadi imam pegawai honor. Tidak, Pak. Begitu salah, apa yang diucapkan? Subhanallah. Tidak menghina imamnya, tidak merendahkan imamnya, tidak melecehkan imamnya, tidak memaki-maki imamnya, tidak mensumpah-sumpahi imamnya, tapi yang diucapkan memuji kebesaran Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Karena salah tempatnya manusia. Kalau bapak tidak mau salah, bukan manusia namanya, tapi malaikat.
Itu adab. Ada keliru sama bupati, jangan Bapak langsung bergerak. Serahkan ketua DPR. Mengoreksi. Pak Bupati sadar ki Pak. Salah ki Pak tuh salah. Kalau Bapak tetap maju ku impeachment ki. Itu. Pak Kajari tegur. Jangan dulu masyarakat, tegur dulu. Pak Kajari, Pak Bupati, saya dengar itu telepon tak mau baku sogok-sogok itu. Berhenti Pak, berhenti, saya penjara kok itu. Tuh dulu, jangan langsung masyarakat tutup jalan. Masyarakat tutup jalan, memaki-maki, apa yang kita dapat? Macet. Orang takut datang ke sini, tidak mau menginvestasi. Gerang apa? Terlalu cepat kita ribut. Makanya kalau ada kesalahan Pak Bupati, orang-orang terdepan dulu, biarkan mereka yang bekerja. Kalau mereka tumpul, Pak Kajari tidak tegur, polisi tidak tegur, anggota dewan tidak tegur, baru masyarakat tegur. Siapa? Tokoh masyarakatnya dulu. Datang ke Pak Bupati baik-baik. Pak Bupati, ini ada keresahan masyarakat. Mereka mau demo, mereka mau maki-maki, tapi saya tahan. Biarlah saya dulu ketemu Pak Bupati. Mudah-mudahan setelah ketemu ini Pak Bupati mau mengoreksi kesalahannya. Kata Bupati, astagfirullah, saya hilap Pak, saya hilap. Maafkan saya, sampaikan ke masyarakat. Pohon maaf Pak Bupati, hari Jumat dia pengumuman. Karena saya hilap, saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Insya Allah masyarakat tidak akan memaki, malah hidup Pak Bupati, hidup Pak Bupati. Ini yang jadi masalah, sudah tahu salah masih pura-pura tidak salah. Siapa? Coba lihat kalau imam. Kalau dia kentut, mundur dong. Jangan kau bilang saya imam, masih 2 rakaat, lanjutkan saya. Tidak boleh, kacau Pak. Jadi kalau ada pejabat sudah kacau memimpinnya, sudah nyata-nyata kentut, dia bilang tidak habis, cuma sedikit keluar. Tidak boleh, kau kasih kacau jamaah, kau tanggung dunia sampai akhirat. Jangan lagi bilang tinggal 2 tahun. Tidak boleh, kau rusak jamaah. Saya heran di negara kita, ada juga orang yang selalu memelihara perdebatan, keributan. Senang kalau kita ribut terus, senang kalau kita tidak tenang. Itulah yang diajarkan filosofi sholat jamaah. Kalau imam salah, begitu kau kentut, tinggalkan posisimu, maju yang di belakang. Kadangkala kita malas datang berjamaah, kalau salat jamaahnya tidak dipahami oleh pengurus-pengurus masjid. Yang jadi imam suka ganti-ganti sunnah. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Sekalinya dia jadi imam Pak, dia sengaja baca yang panjang. Padahal Nabi bilang pendekkan sholatmu kalau kau jadi imam. Kalau kita yang banyak Pak, kalau dia sendiri kul-kul. Sekalinya dia jadi imam, Masya Allah. Apa dia baca? Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 7 sampai 25. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum ruku. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Kita baca ini Pak. Masjid Agus Darussalam Belitung Timur. Kenapa? Imsak jam 5.40, subuh jam 4.30, dibaca semua itu Pak. Ternyata bacaan imam belum habis, kita baca lagi apa? Kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Belitung Timur. Ternyata imam belum selesai, kita baca lagi apa? Bajunya orang Pak. Dukung caleg nomor 3 untuk DPR RI, dibaca semua itu Pak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka itulah filosofi sholat berjamaah. Imam, pemimpin, bupati harus punya rasa kepekaan penderitaan masyarakat. Kalau kita lihat kenapa ini masyarakat banyak yang warung-warung kopi berdiskusi jelek, koreksi diri. Itulah imam. Kenapa itu imam setiap mau angkat takbir, sunnah itu lihat ke samping kiri kanan. Salat jami rahimakumullah, salat jami rahimakumullah. Tujuannya apa? Lihat pasukan. Kalau banyak orang tua jangan panjang-panjang. Nah siksa Pak orang tua, Pak orang remati. Naik lagi kepalanya.
Nah, baik kalau lagunya bagus Pak, naga remeng juga. Dolin. Oh, Al-Fatihah dia baca. Hebat. Nah, itu. Kalau masjid kita sudah bangun, berpartisipasi kita Pak, maka itulah yang disebut menggantungkan hatinya di masjid. Golongan kedua. Golongan ketiga, mereka laki-laki normal diajak berzina sama perempuan, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Kira-kira ada begitu Pak? Pak Ketua DPR agak susah kayaknya ini Pak. Susah ditolak ini Pak. Makhluk halus Pak, cantik, putih, bening, seksi. Bapak Pak, gratis Pak. Bapak bilang haram. Kali ini gratis Pak, alhamdulillah. Ini susah Pak ditolak, susah Pak. Maka tolong kalian akhwat, cewek-cewek ini, adik-adikku yang gadis, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami laki-laki jaga mata, tapi kalian gentayangan, habis amal bos. Saya kalau pergi mengajarkan, sholat duha dulu 2 rakaat, salawat dulu sebanyak-banyaknya, berzikir beberapa saat, baru 1 kilo saya di jalan, Pak, habis amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, di belakang pinggir pantat. Ya pasti dilihat Pak, tidak mungkin saya jalan begini. Iya toh? Bapak suka? Bapak aja yang sudah tua masih suka, apalagi saya yang masih muda Pak. Dia bilang anak mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihatlah, barang bagus. Maka kata Nabi, tutup auratmu, kalau kau tidak tutup merusak kalian. Kerjasama yang baik, kalian jaga akhlak, kami jaga mata. Tidak mungkinlah kita jalan begini. Coba. Ya pastilah kita lihat-lihat sedikit. Maka kerjasama yang baik, ya. Cewek, oi, cewek. Kalau cewek masih baik Pak Bupati, tidak ada juga mama-mama. Dede, sudah tua masih baju seksi, padahal sudah keriput. Beleng-beleng. Saya tanya kenapa ibu begitu? Ibu sudah tua, sudah mau cucu. Dia bilang masalahnya kita dulu waktu gadis susah tidak ada baju begini. Ini bagus dikasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Cewek, woi, kami ini laki-laki tergantung kalian cewek. Kalau kalian berpakaian sopan tidak mungkin ada yang ganggu. Paling pun kalau diganggu paling assalamualaikum, bau sorga dong, paling itu. Tapi coba kalau yang bajunya sempit, roknya tinggi naik, bajunya kentara, lewat apa dia bilang anak muda, cewek jungkir balik dong. Ayo. Maka kalau bapak mampu, contoh Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf Pak. Itu gagahnya Nabi Yusuf. Bayangkan gagahnya Nabi Yusuf. Ibu-ibu disuruh iris bawang. Dikasih pisau, dikasih bawang, suruh iris. Suruh lewat Nabi Yusuf. Tidak sadar ini ibu-ibu, dia iris tangannya. Bayangkan. Dia iris tangannya, dia tidak sadar begitu terpesonanya dengan mukanya Yusuf. Kita jangankan ngiris bawang Pak, bau ketek aja. Hebatnya itu Nabi Yusuf, cakep, gagah. Dipelihara oleh Suleha. Pergi suaminya, Suleha, Perdana Menteri, pergi. Begitu pergi suaminya, Suleha mulai naik akalnya. Cup, kita cuma berdua Cup.
kata Yusuf, tidak, bertiga. Berdua, bertiga. Siapa? Saya, ibu, Allah. Sudahlah cup, kalau Allah ndak ribut. Beda Satpol PP kita disergap. Sudahlah cup, sini cup. Yusuf ndak mau. Sebenarnya menurut Quran, pada waktu itu Yusuf juga terpesona dengan Zulekha. Cuma ketika itu dia melihat seolah-olah ada rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah. Dilarang parkir kok di situ, Yusuf. Lalu Yusuf lari. Begitu lari, Zulekha tahan. Dia tarik Yusuf. Begitu dia tarik Yusuf, datang suaminya Zulekha, tertangkap basah. Saya tidak tahu kenapa orang tertangkap basah kalau ada disebut tertangkap basah padahal bajunya kering. Tolong jelaskan saya Pak Kajari, kenapa kira-kira itu ya disebut tertangkap basah padahal dia kering Pak, dia kering. Wow, namanya perempuan langsung acting. Maka hati-hati sama perempuan Pak. Langsung acting. Man, saya mau diperkosa. Itu cucu. Kurang ajar cucu bang. Dia sudah dipelihara dari kecil. Dia mau perkosa saya. Dia bilang, bukan dia yang mau perkosa saya. Bohong ini. Akhirnya apa? Memang kau kurang ajar cup. Marah suaminya. Tapi Yusuf bilang, tidak, demi Allah, bukan saya, dia yang mau perkosa saya. Akhirnya masuk salah satu pembantu orang yang ada di rumah itu dan berkata kepada suaminya Zulekha, periksa saja. Kalau bajunya Yusuf robek dari belakang, berarti Zulekha yang memperkosa. Tapi kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti Yusuf yang nyaksa, yang sangar. Periksa. Oh, Yusuf robek bajunya dari belakang. Tapi kan malu Pak. Istri Perdana Menteri. Tutup rahasia negara. Adili Yusuf tetap salah. Coba bayangkan Pak. Tinggal berdua di kamar. Tidak ada saksi. Yusuf menolak. Maka laki-laki yang menolak ajakan untuk seperti itu. Dan dia berkata, saya takut kepada Allah. Jatahnya masuk surga. Dilindungi di pada masar kelak. Ini kan berat Pak. Berat. Kira-kira bisa? Susah. Kalau begitu ambil yang dua tadi. Jadi pemimpin yang adil. Jadi orang yang menghidupkan hatinya di masjid. Yang ketiga, yang menolak ajakan untuk bermesum. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ada 4 lagi. Tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.